Dulset, annyeonghaseyo, 친구 bersaudara, Imida. 1, 2, 3, funk it. Hai guys, come back again with us. Yes. Dengan gue Cinggu Deva, Cinggu Olive, Imida. Udah lama banget guys. Lamanya tuh gila, lama banget. Iya, kayak hampir berapa tahun ya kita nggak Berapa bulan? Iya, berapa bulan. Berapa bulan? Kenapa kita vakum? Karena banyak tugas guys. Jadi banyak tugas yang sangat menumpuk. Jadi Kita semester tua. oh my god, pokoknya. Jadi kita pokoknya nggak janji ya kalau misalnya habis video ini bakalan mungkin 3 bulan lagi gitu. kita usahain nggak sih? Usahain ya, Wak. Kita usahain seminggu sekali. Iya. Usahain. Semoga aja sih. Editor dia yang edit, jadi tolong kalau kalian agak penasaran nih, tolong DM dia gitu kayak, "Kak, kapan videonya?" gitu. Teror aja, teror. Nggak gue bales. Canda sayang. Oke. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Kan gitu biasanya netizen. Apa tuh? Jadi kita bakal bahas tentang kasus yang lagi saat ini panas-panasnya di Korea Selatan. Seperti silet. Menurut gue ini kayak kasus ini tuh berturut-turut dan ini tuh udah kayak film Cinta Fitri kan yang berjilid-jilid. Iya, berseribu-seribu episode tau nggak sih, nggak kelar-kelar. Iya, karena dari kedua belah pihaknya ini tuh nggak ada yang mau ngalah, Kak. Bukan nggak mau ngalah, Bun. Jadi pembelaan mereka masing-masing gitu. Iya, lah. gitu. Gitu. Kasus yang hari ini kita bahas itu tentang teng-teng. Jangan dibuka gue di sini. Nah, oke. April. Iya. Ya, hari ini kita membahas tentang kasusnya April Yes. yang lagi hot-hotnya. Oke. Kita masuk ke beritanya. 이제 홍대 입구로 가야 됩니다. 맞아요. 홍대 입구로 갈 거예요. 그래서 지하철을 타러 왔어요. 진솔아 뭐해? 지금 유심히 저 길치거든요, 여러분. Jadi pertama kita bakal bahas pertamanya gimana sih kok bisa kasusnya tuh kayak makin gede nggak kelar-kelar gitu. Nah awalnya itu gimana Mbak? Awalnya itu jadi gini ya. Jadi awal mula kronologinya itu adalah Lee Hyun Jo yang dikabarkan dibully sama seluruh member April. Dan itu dilaporkan sama adiknya Lee Hyun Jo di sosial media gitu, cenah. Terus dari pihak DPS Media atau entertainmentnya April ini, jadi awalnya dia ini kayak masih nggak ngebela siapa-siapa, jadi masih netral aja gitu, Kak. Dia jadi nggak ngebela April, nggak ngebela Hyunjo juga gitu. Nah, terus muncullah temannya si Hyunjo ini juga mengaku kalau misalkan si Hyunjo ini dibully sama si April sampai makanya dia keluar dari grup April. Terus katanya juga si Hyunjo tuh hampir mau bunuh diri. Yes. Ya mau hampir Gitu bunuh diri. Nah sesudah itu kayak pihak DPS kan? Iya, DPS. DPS-nya kan akhirnya kayak makin lama kan kayak konfliknya kayak enggak nih ngebantah gitu kan, enggak nih April nggak pernah ngebully segala macem. Nah terus sesudah itu Knet banyak fans yang ngulik lagi video-video lama April sebelum debut yang kayak apa sih April mah bukan. Nih kita tampilin videonya ya. 치즈 사랑하는데 막창도 사랑하는데 지금 치즈를 먹자. 치즈 많이 먹자 2인분. 대박이었어요. 제가 제일 좋다. 들어갈 때랑 표정이 다른데요 지금. 당연히 다르죠. 표정 다른데요. 왜 이렇게 맛있어요? 완전. 너무 맛있어 진짜. 다 먹었습니다. 진솔이 킹크를. 하지 말라고요. 하지 말라고. Nah kayak video di samping ini, jadi kayak Knet ngulik-ngulik lagi. Ini kasusnya sebenarnya hampir sama kayak AOA nggak sih? Hampir sama. Sebenarnya hampir sama gitu. Cuma kita di sini nggak tahu yang benar tuh yang Iya, siapa. soalnya Karena mereka berdua ini sama-sama membantah. iya benar-benar. Sebenarnya bukan sama-sama ngebantah sih sebenarnya ya.
Sesudah kasus ini kan kayak pihak GPS-nya kayak nuntut si Hyunjo sama adiknya karena atas nama kasusnya ini tuh pencemaran nama baik. Yes. Ya kan. Nah, tapi kayak lama-kelamaan ternyata berapa ya? 2 hari apa 3 hari lalu ya? Kayak pihak polisi kita lihat berita ya Bun ya, mohon maaf kalau agak salah ya. Kita lihat berita katanya pihak polisi itu menolak karena menurut mereka ini Hyunjo sama adiknya ini tidak ada unsur pencemaran nama baik. Jadi mereka cuma ngelampirin bukti kalau emang bener ini tuh kasus pembulian gitu. Yes. Nggak ada nama pencemaran nama baiknya si April atau enggak entertainmentnya gitu. Terus yang bikin shock banget bacain Bun yang masing-masing member tuh juga di Instagram sama dia diwawancarain gitu sebelum mereka bertemu berempat ini. Mereka tuh bikin di Instagram kayak apa sih namanya? Klarifikasi. Nih ini ya. Tapi tetap kayak fans tetap kayak oh nggak bully tetap bully, lu tetap salah gitu loh, ngerti nggak sih? Terus Hyunjo-nya juga bikin klarifikasi juga ini. Akhirnya kan kasus ini makin panas banget nih, gila panas banget kayak hot banget gitu. Akhirnya si Hyunjo juga mungkin kan kayak nggak mau makin panjang mungkin ya. Iya. Juga kayak fansnya tuh ngomongnya makin kayak nyakitin banget. Si Hyunjo juga bikin klarifikasi lagi ini yang posan terakhir. Ngomongnya intinya jangan menyudutkan atau apa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya jangan ngebully grup April. Gitu. Kurang baik apa coba sih, gila loh. Kayak kurang baik hatinya tuh malaikat sekali. Ya ampun. April. Nggak nyangka gue. Citra mereka tuh polos loh. Yes. Iya nggak sih? Gila, gue yang awalnya nggak tahu April aja jadi tahu April gara-gara kasus ini. Jujur ya, sama jujur aja soalnya menurut gue kasus ini tuh menarik banget gitu loh, kayak mereka ini awalnya kan ex April yang namanya Hyunjo ini ngelaporin kalau misalkan dia itu dibully, tapi dari pihak Aprilnya pun dia ngebantah gitu Wak. Jadi tuh dua-duanya sama-sama ngebantah. Jadi gue bingung siapa yang ngebully? Gue. Mak gue. Tapi siapa? Tapi cara ngebantahnya dia malah menjatuhkan dirinya sendiri dengan kayak gini loh. Berarti kalau lo mengklarifikasi beberapa omongan mereka tuh kayak mengiyakan kalau gue tuh ngebully, ngerti gak sih? Mengiyakan gitu loh. Kalau misalnya enggak kan tinggal oke, I'm so sorry. Kalau misalnya kita pernah kayak melukain hati kamu atau gimana, itu cukup. Berarti kan orang mikir kayak bisa jadi si Hyunjo nih yang bohong, kayak gitu gak sih? Kalau lu minta maaf. Tapi kalau lu ngebantah terus, sama aja lu kayak wah kayaknya bener nih, lu ngebantah mulu, minta maaf aja gak mau gitu loh. Ya gak sih? Kalau menurut gue sih gitu sih. Kalau menurut gue hanya dia dan Tuhan yang tahu. Iya bener juga permasalahan ini. Tapi sebenarnya masalahnya gak cuma di grup April loh. Banyak banget sih. Enggak, maksudnya dia ngebawa satu nama lagi yang personilnya Card. Somin. Oh, yang Somin itu iya. Somin Card itu juga ikut terseret dalam kasus ini. Kita juga nggak tahu itu kebenarannya gimana, cuman karena itu masih ambigu sih menurut gue. Masih belum, maksudnya kedua pihaknya tuh belum gimana, kita juga nggak bisa percaya sama Hyunjo walaupun kita tahu Hyunjo benar gitu, tapi kita juga nggak bisa percaya. Tapi kita sama juga nggak bisa juga. gitu. Kita di sini pihak netral. Jadi gue sebenarnya dari sudut pandang gue tuh nggak ngebela Hyunjo dan nggak ngebela April. Jadi gue nggak tahu nih dua-duanya yang benar yang mana, karena emang bukti-bukti mereka itu nggak akurat. Dalam artian kalau misalnya benar-benar dibully kayak nggak ada bukti konkretnya gitu loh. Jadi kalau misalkan dalam hukum hukum banget. Dalam hukum itu nggak bisa diterima sih. Gue ngerti posisi polisinya juga kayak gimana gitu.
Nah, sekarang kita mau bacain waktu apa ini? 4 member April menjalani wawancara bersama untuk memberi klarifikasi tidak ada pembulian. Tolong bacakan, Bun. Ya, jadi menurut artikel yang gue baca di Instagram ya, lewat wawancara eksklusif, anggota April tegaskan mereka bukanlah pelaku bullying, melainkan korban. Gini isinya. April menjelaskan semua detail mengenai sepatu dan botol minum yang dicuri. Selain itu, April menyertakan foto di mana mereka merayakan ulang tahun Hyunjo di tahun 2016, serta foto-foto mereka ambil dengan Hyunjo di tahun 2015. Foto-foto ini sendiri tidak pernah dirilis di publik. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Hyunjo karena Hyunjo menyatakan bahwa ia dibully sejak 2014. Ketika muncul berita bahwa Hyunjo mencoba bunuh diri dan anggota yang lain segera meminta maaf, April pun menepis hal ini. April mengatakan bahwa mereka bahkan tidak tahu bahwa Hyunjo mencoba bunuh diri. Saat itu, April tidak diperbolehkan memiliki handphone dan perusahaan atau DPS media ini tidak memberitahu mereka informasi apapun mengenai Hyunjo. Selain itu, April menyatakan bahwa mereka semua kesulitan. Mereka mengatakan bahwa saat itu masa-masa suram dan sulit sehingga hanya bisa mereka lakukan hanyalah menurut kepada perusahaan. Oke, ini bagian keduanya guys. Wawancara kali ini berbentuk ketidakadanya tuduhan bullying kepada mantan anggota Lee Hyunjo. Berisikan foto-foto tidak pernah dipublis di masa lalu. Dalam catatan diary, Naeun menyebutkan bahwa semua orang sudah kelelahan dan harus menjalani konseling ke psikolog, kecuali Jin Sol. Dalam momen wawancara, Naeun juga menjelaskan bahwa diarinya penuh dengan komplain yang selama masa itu ia pendam sendiri sehingga kesulitan. Sebagai pesan terakhir untuk Hyunjo, para anggota memiliki satu hal yang untuk dikatakan. Mengapa kamu melupakan kenangan indah dengan para anggota dan hanya mengingat kenangan yang terdistorsi? Oke. Itu sangat menyedihkan. 7 tahun kerja keras kami baru saja hilang dan bahkan keluarga kami dikritik dan sangat menderita. April menerima gelar grup yang melakukan bullying dan bahkan seiring berjalannya waktu, anggota kami masih hidup dengan gelar pelaku bullying. Kami ingin menerima permintaan maaf dari Lee Hyunjo karena membuat situasi ini dan kami ingin dia memperbaiki semuanya dengan tangannya sendiri. Begitu. Tapi dari foto-fotonya banyak Knet. Ini kita nggak bisa nyalahin Hyunjo doang ya. Maksudnya buktinya dari Knet. Maksudnya fan internasional itu tuh nggak bisa apa-apa. Ngerti gak sih? Tapi Knet, Knet gila, sadis apa lo? Maksudnya sampai dia kalau masalah gini tuh sampai akar-akarnya tuh bisa kecari, ngerti gak sih? Nah, itu mereka kan bilang kayak foto bareng pas Hyunjo ulang tahun. Oke. Terus kedua itu foto si Jinsu atau siapa itu, member mudanya itu foto sama si Hansol. Itu Hansol sih, bener ya? Kok Hansol sih? Nih foto yang si Jinsu itu, gue lupa dah member siapa itu, sama Hyunso itu foto berdua nih ceritanya. Katanya itu foto nggak pernah dipublish, padahal itu foto dimana kelulusannya si Jinsu itu. Jadi kayak mereka memanipulasi gitu, ngerti gak sih? Enggak kok, ini kita foto bareng nih loh, bukti kita tuh deket gitu. Dan itu foto dimana foto itu tuh diambil waktu graduation. Satu member ini graduation gitu loh. Jadi kan mau nggak mau pasti foto bareng nggak sih? Ya, gitu formalitas. Nah, terus ada nih foto berempat ceritanya. Foto berempat yang apa sih yang kita kalau foto box gitu-gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, mereka ngomong ini kita foto bareng. Padahal itu foto di mana mereka acara April apa sih sebelum debut itu loh. Mereka ada salah satu acara itu kan kayak sebelum debut. Nah, mereka tuh foto bareng. Jadi fans kayak nemuin, wah kejanggalan, ini fotonya pas acara ini kok gitu. Kok lo ngomong ini, orang kita tahu kayak gitu loh. Soalnya pakaiannya tuh sama. Logika gak sih? Kayak tempatnya sama, kejadian rambutnya persis. Kayak mungkin gak sih itu kalau misalnya gak pas syuting kita pakai baju yang sama, rambut sama, itu kan kayak impossible banget gak sih? Nah gitu kejanggalannya. Sudah itu banyak banget kejanggalan lainnya gitu loh. Kak yang diary Naeun lama-lama dibuat nih drama kayak diary Naeun.
Bener deh, mending pindah Indonesia coba. Siapa tahu jadi drama kan. Sinetron. Iya. Gile. Sampai aus kan. Terus kita nggak disponsorin guys. Enggak. Terus udah nih yang si Diary Naon itu ternyata yang kan kakaknya si Naon kan sempet nge-publish. Nih loh Diary Naon tuh sempet depresi. Nah bodohnya di diary itu di belakangnya ada diary lagi. Jadi kan nulisnya bolak-balik. Nah yang di belakang itu tuh kelihatan. Intinya tuh dia kayak ngumpat. Gimana sih kalau kita ngomongnya Ngomong kasar gitu loh. Iya kayak kalau kata kita mah kayak Ya, gedek, misalnya, lu tau gak sih gedek sama orang terus kita Anjir, gue nulis males banget sama dia nih. nah gitu lah katanya gitu. Gue nggak tahu sih nggak ngerti, agak nggak ngerti. Nanti pokoknya bakal disertai di sini ting biar kerjaan, oke? Diary-nya isinya gimana, oke? Haha. Nah gitu. Sekarang menurut pendapat kita bagaimana dengan kasus ini? Sekarang dari lo dulu, pendapat lo gimana? Dari gue ya. Jadi gini, kalau menurut gue tuh kita ini sebagai netizen ya cuma bisa menonton dan kita cuma bisa kayak nunggu informasi dari mereka yang terbarunya kayak gimana kan. Aplikasinya. Iya. Terus kalau menurut gue dari sisi Hyunjo, kalau misalkan itu benar, ya gue kasihan jujur. Gue kasihan Kayak ya. Mina ya? Iya, hampir sama lah ya, Pak. Gitu. Dan tapi kalau misalnya dari sisi Aprilnya juga dia nggak bersalah, itu emang namanya pencemaran nama baik, Pak. Karena namanya playing victim, begitu. Nah, di sini kita sebagai netizen, gue pengen ngomong aja sama netizen nih, buat janganlah kita mudah lemes dulu sama anggota April, karena kita nggak tahu kebenaran itu gimana, gitu. Dan kita tuh juga nggak tahu yang ditampilkan oleh Kenneth atau netizen yang lainnya itu beneran itu dibully atau enggak, gitu. Jadi kita netral aja dan kita let slow. Mending jangan gimana ya, aku tahu itu tuh masalah bully tuh kayak gimana ya, sakitnya tuh bakal seumur hidup tahu. Bikin kayak menderita tuh tahu. Cuman tuh gini, semakin kita terlalu mempojokkan seseorang walaupun emang dia salah, itu sama aja kita ngancurin dia juga gitu loh. Sebisa mungkin kayak gue tahu dia ngancurin hidup Hyunjo kan, tahu dia ngancurin, cuman jangan kita hancurin balik gitu. Iya, itu sama aja kalian tuh ngebully orang. Sama aja, iya. Sama aja. Not good, bruh. You know. Gitu. Jadi sekarang gimana tanggapan Ibu Deva? Kalau menurut aku gini. Sebenarnya dari semua ini kasusnya tuh balik lagi ke agensi sih. Harusnya agensi tuh netral. Ya enggak? Yes. Harusnya agensi netral. Hyunjo itu posisinya masih di DSP ya? DSP bukan sih? DPS. Ya pokoknya masih di entertainmentnya. Harusnya netral dulu nggak sih lo, kayak yuk kita cari tahu, diketemuin gimana nih gitu. Kalau misalnya waktu diketemuin si Aprilnya marah-marah, ya lu bawa kamera aja, sekalian di live-in sekalian gitu lo, ngerti nggak sih? Di live-in gitu, lu liatin ini yang bener gimana nih. Kalau misalnya ngebulinya gimana nih. Kalau mereka berdua udah ketemu kan kita bisa tahu nih yang bohong siapa, tahu gak sih, bakal kelihatan gak sih. Terus lu bawa yang psikolog yang tahu itu kejujuran gimana, biar masalahnya nggak makin panjang. Semakin lu panjangin, semakin citra grupnya jelek, Hyunjo-nya juga bisa jadi jelek. Betul. Ya kan, sama-sama jelek gitu loh. Maksudnya sebenarnya ini semuanya tuh disalahinnya tuh agensi, tau gak sih? Bukan kedua belah pihak doang sebenarnya, agensinya terlalu gini loh. Kalau misal pun emang Aprilnya salah, ya udah diselesain, gimana minta maaf, tinggal gitu. Apa susahnya sih? Say sorry gitu. Jangan makin diperpanjang, makin dituntut. Katanya adiknya dituntut sama 6 orang, 6 kasus juga. Nah, nuntutan itu masih dicari 6 orang tuh siapa aja yang nuntut. Kan makin memperpanjang gak sih? Makin orang tuh kayak wah nggak peduli lah kasus lu, pusing bet dah nggak kelar gitu kan. Nah iya makin kayak
kasihan sama Aprilnya gua iya, kasihan sama Hyunjonya juga iya. Kita kan juga nggak tahu, siapa tahu Iya. si Aprilnya juga ditahan, jangan ngomong sama company-nya juga kan. Iya, takutnya tuh Citranya nanti sebenarnya jadi buruk. takutnya gue gini, si Aprilnya beneran salah, mereka mau minta maaf, tapi agensinya nyuruh jangan deh, ntar Yes. malah dikirain gini-gini beneran Karena deh. dia tuh ngelihat kayak April ini anak emas, bukan anak emas sih, maksudnya kayak mereka nih udah lagi terkenalnya, jadi kalau misalnya dia ngaku salah itu tuh bakal jadi kayak bulian di masyarakat, dan kayak April tuh lama-lama bisa bubar, Wak. Nah, mikirnya gitu, padahal salah. Kalau menurut gue ya, kalau lo emang misalnya ngelakuin, kok lo minta maaf, kemungkinan besar bisa dimaafin. Mungkin loh, kita nggak ngomong 100% bisa dimaafin. Mungkin 100% bisa dimaafin, tapi tergantung juga. Ini bully sih ya, susah juga sebenarnya. Cuman kan semakin lu memperpanjang, semakin orang ya enak lah kayak, mau maafin juga, harusnya lu dari awal kayak gitu gak sih? Kalau kita kayak gitu. Mending kalau misalnya lu beneran salah, mending ngakuin salah. Iya, makanya. Daripada lu ulur nih sampai nggak tahu kapan nih, semakin citra lu tuh jelek, entertainmentnya jelek, artisnya jelek, nanti nyangkut pautnya ke artis yang lain juga nanti. Satu agensi, ya nggak sih? Oh dia tuh si ini Card, padahal Card nggak salah apa-apa nih, misal nih Card nggak salah apa-apa, Card tuh dari ini agensi yang bully kayak gitu. Kan juga kasihan idol yang lain gitu loh, ya nggak sih? Bener banget. Mending lu jujur sekarang daripada lu harus jujur di depannya Limbat ya, misalnya lu. Nah, ngomong lo itu sama siapa sih? Oh, uyak-uyak lagi lu dihipnotis mau lo. Ini gimana kasusnya? Pokoknya nanti kalau misalnya ada kabar terbaru kita bakal bikin videonya yang makin yang makin hot pokoknya, oke. Sekarang kita mau bye dulu, mau bikin video selanjutnya kayaknya. Yes! Nggak tahu. Jadi kita juga sambil mikir, oke? Oke guys, sekian video kita hari ini. Dan jangan lupa buat kalian kalau mau request bisa di komen ya. Biar kita pengen apa bakal kita lakuin. Dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Oke. Dan jangan lupa nyalain lonceng notification. Ting lonceng. Jangan lupa nyalain loncengnya. Dulce, annyeong.